Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini kami akan sajikan berita tentang jumlah korban tewas akibat COVID-19 melonjak tajam. Awalnya kasus kematian secara global mencapai 500.000 orang dalam waktu 6 bulan. Dan kasus kematian baru meningkat 500.000 orang hanya dalam tempo 6 minggu. Mari simak berita selengkapnya. Hingga 19 Januari 2021, infeksi virus PKT di dunia telah melampaui 96 juta kasus atau hampir 1 juta kasus tambahan baru secara global. Sementara jumlah yang tewas secara global lebih dari 2 juta orang. Namun karena PKT memalsukan jumlah terinfeksi dan angka kematian, jadi jumlah aktual secara global diyakini jauh lebih tinggi dari yang disebutkan. Yang mengkhawatirkan adalah jumlah korban tewas akibat virus ini melonjak tajam. Menurut statistik dari Universitas Johns Hopkins, kasus kematian pertama secara global mencapai 500.000 orang dalam waktu 6 bulan. Sementara baru-baru ini kasus kematian baru meningkat 500.000 orang hanya dalam tempo 6 minggu. Di Austria, negara Eropa yang hanya memiliki populasi sekitar 8,9 juta ini, lebih dari 390.000 orang terinfeksi dan lebih dari 7.000 orang tewas. Sekarang pemerintah Austria mulai menerapkan kebijakan lockdown gelombang ketiga. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk bekerja di rumah. Sementara toko-toko untuk memenuhi kebutuhan pokok akan dibuka, bahkan fasilitas untuk bermain ski tetap buka seperti biasa. Kebijakan lockdown terkait akan berlangsung setidaknya sampai bulan depan. Meskipun penerapan lockdown ini tidak seperti pemerintah PKT yang tidak peduli dengan maslahat hidup masyarakat, tetapi tetap saja memicu reaksi dari publik Austria. Pada 16 Januari lalu, masyarakat Austria melakukan aksi protes di Wina menentang kebijakan lockdown. Sementara itu, Belanda juga mulai menutup sekolah dan sejumlah besar toko sejak Desember 2020 lalu dan mengumumkan akan memperpanjang lockdown setidaknya 3 minggu ke depan. Sehubungan dengan itu, publik Amsterdam pun turun ke jalan sambil membawa spanduk bertuliskan hentikan pengepungan ini menentang diterapkannya lockdown. Di Portugal pada 18 Januari mencatat tambahan infeksi sebanyak 6.702 kasus baru yang dikonfirmasi. Ruang perawatan untuk gejala infeksi serius negara tersebut hanya memiliki 960 ruang yang sekarang didominasi 638 pasien terinfeksi. Menteri Keuangan Portugal João Leão dinyatakan positif mengidap virus corona sehari setelah dia melakukan pertemuan secara langsung dengan pejabat tinggi Uni Eropa termasuk Kepala Komisi Ursula von der Leyen di Lisbon. Menteri berusia 46 tahun itu sejauh ini tidak menunjukkan gejala dan akan terus bekerja dari rumah selama periode isolasi diri, kata pernyataan dari kementeriannya. Isolasi diri bisa berlangsung antara 10 hingga 14 hari. Hasil tes positif Leão diumumkan lebih dari 24 jam setelah dia menghadiri pertemuan di Pusat Kebudayaan Belém pada hari Jumat untuk membahas prioritas utama Portugal selama 6 bulan masa kepresidenan Uni Eropa yang dimulai bulan ini. Selain itu, Kuria Vatikan mengumumkan, sejak 8 hingga 15 Januari 2021, sebanyak 9 uskup di sejumlah tempat meninggal karena infeksi virus corona, masing-masing di Eropa, Afrika, Amerika Latin, di antaranya 5 uskup di Eropa. Sementara dari Iran dilaporkan penambahan kasus baru lebih dari 5.900 orang, total yang terinfeksi lebih dari 1,3 juta orang, di antaranya lebih dari 56.000 orang meninggal. Di Amerika Serikat, menurut data yang diumumkan pada 19 Januari, Los Angeles menjadi county pertama di AS dengan akumulasi jumlah terinfeksi lebih dari 1 juta orang, di antaranya lebih dari 13.000 orang meninggal. Tambahan infeksi baru pada 19 Januari lebih dari 7.900 kasus. Menurut Departemen Kesehatan setempat, mutasi virus dari Inggris telah menyebar di daerah setempat. Total 7.500 orang menjalani rawat inap di rumah sakit setempat. Jumlah kasus penyakit pasien rawat inap dan angka kematian 5 kali lebih tinggi dari musim panas tahun lalu. 3 kasus COVID-19 terdeteksi di antara penumpang pesawat sewaan yang mengangkut rombongan pemain tenis, pelatih dan para kru menjelang Australia terbuka di Melbourne Sabtu 16 Januari. Akibatnya sebanyak 47 pemain tenis di 2 pesawat yang terbang dari Los Angeles, Amerika Serikat dan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab UAE, kini berada dalam karantina ketat selama 14 hari. Mereka tak dapat meninggalkan kamar hotel mereka untuk berlatih. Australia terbuka akan dimulai pada 8 Februari mendatang. Pihak berwenang mengatakan 2 kasus positif COVID-19 tersebut terdeteksi dari sebuah pesawat sewaan yang terbang dari Los Angeles.
Sementara kasus positif ketiga berasal dari sebuah pesawat yang terbang dari Abu Dhabi dalam 24 jam terakhir. Di bawah serangan wabah virus corona yang merajalela, apakah vaksin akan ampuh mengatasinya? Inilah yang menjadi perhatian serius masyarakat luas. Menurut data terbaru dari laporan terkait tidak efektifnya vaksin, 55 orang meninggal setelah menerima dosis vaksin virus corona. Otoritas kesehatan setempat sedang menyelidiki kasus tersebut apakah disebabkan oleh vaksin. Di antara kasus kematian setelah menerima vaksin termasuk seorang pria 94 tahun dari Dakota Selatan AS. Pria ini menuturkan ia merasa lelah dan kemudian kakinya merasa kaku lalu napasnya terhenti tak lama kemudian setelah disuntik vaksin Pfizer pada 4 Januari lalu. Selain itu, seorang warga Colorado yang berusia 66 tahun menuturkan ia merasa ngantuk setelah disuntik vaksin corona. Keesokan paginya 25 Desember 2020 ia ditemukan tewas dengan mata setengah terbuka dan mulut berbusa. Seorang dokter di Florida, Amerika Serikat yang meninggal karena kondisi yang jarang terjadi, yakni kelainan darah yang parah. Dokter tersebut wafat 16 hari setelah menerima suntik vaksin virus corona dari Pfizer. Masih belum diketahui apakah sakitnya itu terkait dengan suntik vaksin virus corona yang dilakukannya. Dokter tersebut diketahui bernama Gregory Michael, 56 tahun, yang merupakan seorang dokter spesialis kandungan dan ginekolog yang tinggal di kawasan Miami Beach. Michael menerima suntik vaksin virus corona di Pusat Kesehatan Mount Sinai pada 18 Desember 2020. Dia meninggal 16 hari kemudian karena pendarahan di otak. Istri Michael, Heidi Nickelman, mengunggah di Facebook kabar kematian suaminya ini. Tak lama setelah menerima suntik vaksin virus corona, Michael mengalami gejala serius yang disebut trombostopenia imun akut. Menjawab isu ini, Pfizer dalam keterangannya menjelaskan pihaknya secara aktif menginvestigasi kasus ini. Hanya saja saat ini Pfizer belum yakin adanya sangkut paut peristiwa ini dengan vaksin buatan produsen obat tersebut. Dari Norwegia dilaporkan, setidaknya 29 warganya meninggal dunia dalam waktu singkat usai menerima dosis pertama vaksin COVID-19. Jumlah kematian ini meningkat dari data sebelumnya sebanyak 23 orang. Otoritas Norwegia menghimbau orang-orang yang lemah secara fisik untuk tidak disuntik vaksin. Sementara di Israel sebanyak 13 orang mengalami kelumpuhan wajah atau Blast palsy ringan dan sementara usai disuntik vaksin corona Pfizer. Israel telah memulai vaksinasi COVID-19 dengan vaksin Pfizer pada 20 Desember lalu. Hingga kini lebih dari 2 juta warga Israel telah disuntik vaksin tersebut. Kementerian Kesehatan Israel mengatakan hal itu terjadi akibat efek samping vaksin. Diperkirakan jumlah kejadian itu bisa jauh lebih tinggi. FDA AS mengatakan bahwa kasus kematian terkait suntikan vaksin akan diselidiki oleh FDA, Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat dan Makanan AS dan CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Terkait kasus kematian dokter kandungan di atas, Pfizer mengatakan secara aktif menyelidiki kasus tersebut, namun tidak percaya ada hubungan langsung dengan vaksin COVID-19. Pihak Pfizer mengatakan, belum ada sinyal keselamatan terkait yang diidentifikasi dalam uji klinis kami atau pengalaman pasca pemasaran sejauh ini. Produsen obat itu mengatakan kasus ini adalah kondisi yang sangat tidak biasa dan parah yang disebut trombositopenia yang dapat menyebabkan pembekuan darah dan menyebabkan pendarahan internal. Menurut Pfizer, sampai saat ini jutaan orang telah divaksinasi dan kami terus memantau semua kejadian buruk pada individu yang menerima vaksin kami. Menurut laporan media AS, wacana paspor vaksin akan segera diluncurkan. Sejumlah perusahaan bergabung dengan koalisi perusahaan teknologi dan perawatan kesehatan untuk membuat catatan vaksin COVID-19 bernama Vaccination Credential Initiative atau VCI. Langkah ini dilakukan untuk perjalanan ke negara-negara di mana dokumentasi semacam itu diperlukan selama pandemi. Diperkirakan akan ada persyaratan dari negara lain untuk menunjukkan dokumentasi vaksin saat masuk ke perbatasannya. Perusahaan yang baru bergabung adalah Microsoft, Oracle, dan Salesforce. Wakil Presiden Eksekutif dan Manajer Umum Bill Peterson berharap perusahaannya bisa membantu organisasi itu. Paspor vaksin yang akan diluncurkan mirip dengan kartu kesehatan terbitan Tiongkok. Menurut data resmi dari pejabat PKT setempat, epidemi di Provinsi Hebei sangat parah. Pemerintah daerah setempat telah menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tidak biasa.
yang disebut 14+14+3 atau dengan kata lain, warga yang kembali dari daerah epidemi yang parah masing-masing akan dikarantina selama 14 hari, pemantauan 14 hari di rumah dan 3 bulan penanganan secara virtual. Ini merupakan pernyataan dari dokumen internal yang diperoleh media The Epoch Times. Pada minggu lalu, Provinsi Hebei melaporkan 82 kasus COVID-19 yang ditularkan secara lokal, menurut Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok. Penyebaran kasus baru ini terbagi atas 77 kasus di Sichuan, sementara 5 kasus tercatat di Qingdai. Pekan lalu, pemerintah Tiongkok setempat mengisolasi Sichuan dan memberlakukan beberapa tindakan paling ketat seperti yang pernah dilakukan dalam menahan penyebaran virus corona pada Maret lalu. Warga dilarang meninggalkan kota dan diharuskan melakukan karantina sendiri di rumah selama 7 hari setelah menjalani tes wajib COVID-19. Selain itu, semua akses transportasi seperti jalan raya utama diblokir, stasiun kereta api ditutup, terminal bus dinonaktifkan, dan penerbangan dibatalkan. Warga setempat yang mengetahui hal itu, Ami Wang, mengatakan, banyak dokter maupun perawat yang terinfeksi. Informasi sementara yang diperoleh adalah 2 dokter dari Kaohsiung Chinese dan Western United Hospital positif terpapar virus corona, sementara kasus terinfeksi di Kaohsiung People's Hospital jauh lebih tinggi. Pada 13 Januari, sedikitnya 79 orang yang terinfeksi dialihkan dari Kaohsiung People's Hospital ke rumah sakit lain. Menurut Ami Wang, jumlah orang yang terinfeksi secara aktual di daerah setempat masih misteri. Sejak 15 Januari, Sichuan mulai lockdown. Kondisi ini mirip dengan penutupan total kota Wuhan 2020 lalu. Sekian berita ITNews hari ini. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silahkan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.